Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 161. Oke, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendengarkan teriakan penuh amarah dari mulut Xiaoyan, tubuh mungil dari Xiao Yixian sedikit bergetar. Tangannya yang pucat menyeka cairan merah di sudut mulutnya, dan kemudian dia melirik Xiaoyan sambil berkata acuh tak acuh, "Aku bukan Xiao Yixian, kau mungkin salah mengenali orang." Xiaoyan mendengarkan hal seperti itu langsung berkata, "Omong kosong." Dia mengumpat dengan penuh amarah di dalam hatinya. Gadis baik hati berbaju putih dari masa lalu telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada seorang Xiaoyan. Cara dia meminum racun untuk mempertahankan hidupnya telah membuat Xiaoyan semakin tak terlupakan. Xiaoyan kemudian bertanya dengan suara yang rendah, "Sebenarnya apa yang kau lakukan? Kau juga berasal dari Kekaisaran Jiama, sama seperti dengan diriku. Jadi kenapa kau masih memulai perang seperti ini?" Xiao Yixian terdiam, lalu perlahan berkata, "Xiao Yixian yang kau kenal mungkin telah mati, dan aku sekarang adalah pemimpin dari sekte racun. Namaku Wanita Racun Surgawi." Melihat Xiao Yixian yang acuh tidak acuh, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sebuah perasaan asing. Dia mengepalkan tinjunya. "Apakah ini semua adalah karena tubuh racun malapetaka milikmu?" Melihat ekspresi marah dari seorang Xiaoyan, ekspresi Xiao Yixian sedikit linglung, dan dia pun mengucapkan, "Aku lahir dalam kesengsaraan, dan makna keberadaanku hanyalah untuk menyebarkan sebuah kesengsaraan itu." Selanjutnya, wajah dingin dari seorang Xiao Yixian perlahan melunak, dan dia berkata dengan lembut, "Sudah kukatakan, sejak dulu aku akhirnya akan sampai pada titik ini, karena takdir tubuh racun malapetaka memang selalu seperti ini dari generasi ke generasi. Sekarang siapapun yang menyentuhku akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di hadapanku. Kau tidak mengerti apa yang telah kualami selama bertahun-tahun ini." Secercah kesedihan muncul di wajah cantik dari seorang Xiao Yixian. Setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama pada saat itu, berpikir pasti akan mampu mengatasi apa yang dinamakan sebagai tubuh racun malapetaka, tapi kenyataan terlalu kejam. Xiaoyan tidak mengetahui berbagai hal apa yang telah terjadi pada Xiao Yixian, dan dia juga tidak mengetahui rasa sakit yang dialami oleh Xiao Yixian. Setelah masa persahabatan yang singkat pada saat itu, hanya untuk kemudian mengubur dirinya sendiri, Xiaoyan tidak akan pernah mengerti. Ekspresi wajah Xiaoyan sangat sedih. Dia perlahan berjalan mendekati Xiao Yixian, mengulurkan tangannya lalu membelai wajah pucat dari Xiao Yixian. Tindakan ini benar-benar mengejutkan gadis cantik itu. Hati dari seorang Xiao Yixian langsung dipenuhi kesedihan. "Tidak, aku tidak bisa menyakitimu. Aku mencintaimu, dan aku tidak bisa membunuh orang yang kucintai, bahkan jika aku harus mati sendiri." Xiao Yixian segera mundur, ekspresi ketakutan terpampang jelas di wajahnya, dan dia takut melukai seorang Xiaoyan. Namun ketika Xiao Yixian mengambil langkah mundur itu, Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung meraih tangan Xiao Yixian. Hal itu membuat Xiao Yixian kaget dan berkata, "Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Xiaoyan, jangan sentuh aku, jika tidak kau akan mati." Xiaoyan mengangkat tangannya, dan kemudian telapak tangannya kali ini sudah menghitam. Hati dari Xiao Yixian juga telah dipenuhi sebuah kecemasan. Tepat ketika kecemasan itu mencapai puncaknya, tiba-tiba nyala api berwarna hijau muncul di tangan dari seorang Xiaoyan, dan kemudian warna hitam yang merupakan racun itu langsung memudar. Xiaoyan menatap Xiao Yixian sambil berkata, "Aku hanya ingin kau tahu, meskipun tubuh racun malapetaka tidak bisa sepenuhnya untuk diatasi, aku punya cara untuk membantumu mengendalikannya. Jika kau masih menganggapku seorang teman, jangan terus melakukan kesalahan seperti itu." Xiao Yixian tercengang dengan ucapan Xiaoyan, dan kemudian dia menatap Xiaoyan dalam-dalam berkata di dalam hatinya, "Xiaoyan, aku benci tatapan matamu seperti ini. Aku benar-benar membencinya, tapi aku sangat merasakan sebuah kehangatan. Terima kasih telah memperlakukan diriku sebagai seorang teman. Jika bukan karena aku memiliki tubuh racun malapetaka, akankah ada masa depan bagi kita berdua? Perang antara kekaisaran pun juga akan berakhir, dan aku juga akan membubarkan sekte racun. Sekarang aku tidak membutuhkan kekuatan apapun. Selama Xiaoyan berada di sampingku dan aku memilikinya, itu sudah cukup." Pada akhirnya, perang ini pun berakhir. Di malam hari, Xiaoyan menunggu di puncak sebuah gunung
Setelah beberapa saat sosok putih yang tidak lain adalah Xiao Yixian pun muncul. Zhou-Yan berdiri menatap Xiao Yixian sambil tersenyum. Dia mengatakan, akhirnya kau datang juga. Xiao Yixian juga tersenyum ke arah Zhou-Yan. Selanjutnya, Zhou-Yan pun mengatakan, meskipun bahan-bahannya sulit ditemukan, yang terpenting adalah aku sudah memiliki 3 jenis api surgawi dan aku pasti bisa membantumu mengendalikan tubuh racun malapetaka ini. Xiao Yixian sangat terharu, tapi pada saat yang sama dia juga kecewa karena dia melihat kebaikan Zhou-Yan padanya, tapi dia tidak melihat perasaan yang dia dambakan di dalam pandangan mata Zhou-Yan. Dia mengerti bahwa yang dia inginkan bukan hanya seorang teman curhat, tapi dia telah mampu mengatakan pada Zhou-Yan, aku mencintaimu. Namun Xiao Yixian menekan perasaan ini di dalam hatinya dan dia menganggukkan kepalanya pada Zhou-Yan. Dan karena Zhou-Yan sudah mengatakan akan membantu dirinya, pasti dia melakukannya. Tapi bahkan jika tubuh racun malapetaka bisa dikendalikan, apa gunanya tanpa ada Zhou-Yan di sisinya? Karena Zhou-Yan hanya menganggap seorang Xiao Yixian sebagai seorang teman. Cinta ini hanya bertepuk sebelah tangan saja. Dan Xiao Yixian juga menyadari bahwa dirinya bersama dengan Zhou-Yan bukan dari dunia yang sama. Selanjutnya Xiao Yixian akan mengikuti Zhou-Yan di dalam sebuah perjalanan baru. Sebelum meninggalkan kekaisaran Jiama, Xiao Yixian kembali ke tempat yang cukup familiar baginya, sebuah desa yang telah lama ditinggalkannya. Xiao Yixian menggunakan penutup wajah berwarna putih, memegang bunga warna-warni dan menghadap pada hamparan batu-batu nisan. Xiao Yixian membungkukkan badannya dalam-dalam pada batu-batu nisan itu sambil menangis. Dia berkata, Xiao Ruan, Bibi Yun, kakek, aku Xiao Yixian telah mengecewakan kalian. Aku benar-benar minta maaf. Segera setelah itu Xiao Yixian dia menuju hutan berkabut, tempat yang memungkinkan dia untuk berubah wujud. Pada saat itu Pak Tua He Qiu kali ini melihat kemunculan dari Xiao Yixian langsung tersenyum memandang gadis cantik ini. Namun tatapan mata dari Pak Tua He Qiu sudah meredup. Sepertinya dia akan segera tewas sebelum dia sempat melihat tubuh racun bencana atau tubuh racun malapetaka bisa dikendalikan. Xiao Yixian berlutut di hadapan dari Pak Tua He Qiu sambil menangis, dan kemudian dia pun melihat sebuah catatan di telapak tangan dari Pak Tua He Qiu ini. Hal itu adalah catatan yang ditulis olehnya. Kau berhasil bukan? Tapi aku tidak punya kesempatan untuk melihat dirimu lagi. Air mata semakin mengucur di wajah Xiao Yixian dan hal itu menetes pada catatan yang telah ditulis oleh Pak Tua He Qiu ini. Xiao Yixian pun berkata, aku telah menemukan cara supaya diriku bisa membentuk formasi inti dari tubuh racun malapetaka ini, dan dia akan membantuku mengendalikan tubuh racun malapetaka. Senior, keinginanmu, Xiao Yixian pasti akan membantu untuk mewujudkannya. Klan Malang, aku akan membuatnya bangkit kembali. Setelah berkata seperti ini, Xiao Yixian berbalik dan menghilang dari hutan berkabut itu. Zhou-Yan dari kejauhan menatap datangnya Xiao Yixian lalu bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Xiao Yixian menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum lembut pada Zhou-Yan. Ayo, kita harus segera pergi menuju benua tengah. Aku datang. Xiao Yixian tersenyum dengan lembut, seolah-olah takdir di tangannya sudah berubah hari ini. Itulah sepenggal kisah dari masa lalu seorang Xiao Yixian sampai akhirnya dia bisa menjadi istri dari Zhou-Yan ketika berada di cerita Kaisar Api. Kita kembali ke masa kini, tepatnya kompetisi Zhou-Yan melawan Yao Lingzi dari klan Yao. Pemimpin klan Yao pada saat ini melihat persaingan sengit antar mereka, dan kemudian sambil tersenyum, pemimpin klan Yao itu berkata, Yao Lingzi merupakan individu yang sangat berbakat, mampu meniru Zhou-Yan dalam waktu yang sangat singkat. Terlebih lagi kendalinya atas api surgawi bisa mengembangkan karakter uniknya sendiri. Tampaknya kompetisi ini sangat menguntungkan. Para tetua lainnya tidak menyadari apa yang dikatakan oleh pemimpin klan Yao itu, tapi penampilan dari Yao Lingzi telah menenangkan pikiran mereka, seolah telah melihat sebuah harapan sekali lagi. Waktu berlalu dengan cukup cepat. Ketiga individu itu tenggelam di dalam pemurnian obatnya. Bahkan aliansi Yao atau klan Yao ini semuanya telah mencapai tahap akhir dari pemurnian pil obat tersebut. Yao Lingzi berteriak, bangkitlah! Tetesan cairan obat yang berwarna cukup kemerahan gelap
Kini sedikit bercahaya dan terpisah dari api birunya di dalam kuali alkemis, lalu melayang dan berputar-putar di udara. Cairan obat itu yang sangat kental seperti bintang-bintang yang tersebar. Yao Lingzi kemudian seolah diselimuti bintang-bintang tersebut, memancarkan sentuhan keagungan yang cukup halus, semakin murni tanpa celah. Cairan obat semakin tinggi kualitas dari pil obat yang akan dia bentuk. Di dalam proses pemurnian, bahan obat yang telah berubah menjadi cairan obat dengan kemurnian 70% sudah dianggap memenuhi sebuah syarat. 80% dianggap murni, 90% dianggap luar biasa, dan di atas 90% ibaratnya tidak tertandingi. Namun jika berhasil, pil obat yang dihasilkan akan melampaui produk jadi biasa dan menjadi pil obat bintang 1 atau bahkan bintang 2 hingga bintang 3. Dan cairan obat yang dimurnikan Yao Lingzi memiliki kemurnian 95%. Yao Lingzi sangat puas dalam hal ini dan dia memiliki sedikit rasa bangga yang muncul di dalam hatinya. Dalam pandangan Yao Lingzi, Zhou Yan seharusnya sama sekali tidak mungkin mencapai tingkat prestasinya yang seperti ini. Angka kemurnian 95% merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk ditandingi oleh orang biasa. Keheningan yang cukup mencekam pun terjadi. Waktu seolah-olah berhenti untuk saat ini, dan kemudian klan Yao juga sangat bingung. Tatapan mata mereka yang kebingungan langsung mengikuti ke arah Yao Lingzi. Semua orang yang berdiri di udara itu menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka seolah-olah telah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Namun Yao Lingzi dengan sedih menyadari bahwa tatapan mata orang-orang yang ada di udara ini tidak tertuju padanya, karena tatapan mata itu tertuju pada Zhou Yan. Hal ini membuat pandangan mata dari Yao Lingzi menjadi lebih tajam, seperti biasanya dipenuhi kebencian yang seolah-olah akan langsung mengamuk pada Zhou Yan dengan ganas. Dan dia tidak percaya bahwa setelah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia masih berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Namun ketika tatapan mata yang sangat berbisa seperti itu dari seorang Yao Lingzi, kali ini kuali obat di hadapan dari seorang Zhou Yan telah memancarkan sesuatu yang cukup luar biasa, membuat ekspresi wajah dari seorang Yao Lingzi langsung membeku, karena selain Zhou Yan tidak ada cairan obat murni yang lainnya. Di dalam kuali milik Zhou Yan pun juga tidak ada bahan obat yang tersuspensi. Dengan kata lain, bahan obat atau cairan obat itu sebenarnya telah menghilang secara misterius. Rasa gembira meluap di dalam hati Yao Lingzi ketika berpikiran seperti ini. Mungkinkah Zhou Yan telah gagal? Tapi dia segera menepis pikiran itu. Bagaimana mungkin jika Zhou Yan gagal memurnikan bahan-bahan obat? Pemandangan tidak akan setenang ini. Jadi kemana perginya cairan obat yang telah disempurnakan oleh Zhou Yan sebelumnya? Yao Lingzi kemudian melirik ke arah orang-orang dari klan Yao dan menyadari bahwa wajah mereka juga tampak kebingungan. Sebuah firasat buruk tiba-tiba saja muncul. Pada saat itu, matahari telah terbenam di ufuk barat, tiba-tiba menghasilkan beberapa riak warna-warni di langit yang semakin gelap di sekitar Zhou Yan. Meskipun cahaya itu sangat samar dan berlalu dengan cepat, Yao Lingzi tetap bisa menemukan cahaya tersebut. Yao Lingzi tahu betul bahwa ini adalah sebuah fenomena yang hanya terjadi ketika cahaya telah melewati cairan yang bergetar dan mengalami sebuah pembiasan. Tapi dari mana cairan di samping Zhou Yan itu berasal? Untuk saat ini, mata dari Yao Lingzi pada akhirnya mengecil. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan juga tidak percaya. Samar-samar dia telah melihat butiran cairan bulat yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar sosok dari Zhou Yan. Namun cairan-cairan ini sangat transparan. Jika bukan karena warna-warna yang halus dan sulit ditangkap yang melekat, karena perbedaan sifat bahan-bahan obat yang berharga, pasti akan sangat sulit bagi mata telanjang untuk melihat cairan itu yang seolah menyatu dengan langit malam yang gelap ini. Transparansi ekstrim seperti itu menandakan bahwa pemurnian bahan obat milik Zhou Yan hampir sempurna 100%. Dan dari segi kemurnian bahan obatnya saja, itu sudah melampaui para alkemis tingkat ke-6 tahap awal. Bahkan bagian besar alkemis yang berada di puncak tingkat ke-6
atau sudah mendekati tingkat ke-7 tidak akan pernah berhasil mencapai prestasi seperti itu. Dan tidak heran, cairan obat dari Yao Lingzi yang relatif sempurna itu tidak diperhatikan oleh siapapun. Sebuah rasa kelelahan melanda hati dari Yao Lingzi dan juga orang-orang dari klan Yao ini. Mereka pada akhirnya memahami sebuah kesenjangan yang sebenarnya antara diri mereka semuanya dan juga Xiaoyan. Satu kejadian yang mungkin kebetulan, tapi pencapaian yang berkelanjutan seperti ini bukanlah sebuah keajaiban. Dan Xiaoyan telah menunjukkan sebuah kekuatan yang murni. Mereka pada akhirnya menyadari bahwa tingkat alkemis dari seorang Xiaoyan setidaknya berada di atas tingkat ke-6. Meskipun jelas bukan tingkat ke-7, tapi ini sudah sangat mengejutkan. Di hadapan kesenjangan yang absolut seperti itu, rasa dendam menjadi tidak berdaya. Tatapan mata Yao Lingzi perlahan berubah seperti tatapan mata dari tetua ketiga, beralih dari rasa dendam menjadi sebuah kekosongan yang linglung. Dia hanya bisa merasakan lapisan-lapisan aura yang telah menyelimuti tubuhnya selama ratusan tahun terkelupas begitu saja. Yao Lingzi berdiri di sana dengan tenang. Pujian untuk Xiaoyan masih terngiang-ngiang di dalam telinganya. Pandangan Yao Lingzi saat ini mulai kabur ke dalam malam, dan ia telah memikirkan banyak sekali hal. Keadaan pikirannya yang memiliki kebanggaan sebelumnya yang tinggi perlahan memudar begitu saja. Detik berikutnya Yao Lingzi mengangkat kepalanya. Kesombongan di balik wajahnya telah berubah menjadi sebuah ketidakpedulian. Hambatan yang selalu menahannya di puncak bintang 5 alkemis tiba-tiba mereda. Yao Lingzi bergerak dan mulai melakukan sebuah penggabungan cairan obat. Pembentukan pil obat adalah keberhasilan terakhir. Meskipun hanya ada secercah harapan untuk menang, aku tidak akan pernah menyerah. Dan aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa aku Yao Lingzi adalah jenius yang tidak tertandingi di dalam klan Yao ini. Kesombongan dalam tubuh Yao Lingzi itu memudar, namun kesombongan di dalam hatinya semakin menguat. Yao Lingzi tanpa sadar telah melangkah ke ambang batas dari alkemis tingkat ke-6. Kekuatan aura jiwanya semakin kuat meresap, bahkan cahaya senja pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan lebih banyak kehangatan kepada Yao Lingzi. Dan tatapan mata semua orang juga tak mampu menahan diri untuk beralih padanya. Tetua ketiga kemudian bertingkah seperti orang gila menunjuk Xiaoyan. Aku tidak pernah menyangka bahwa cucuku akan benar-benar menunjukkan tanda-tanda melakukan terobosan di dalam kompetisi alkemis ini. Xiaoyan, 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 aku tidak pernah mengira kau adalah alkemis bintang 6. Dan orang tua ini telah salah menilai dirimu, tapi sekarang cucuku Yao Lingzi juga akan melangkah ke bintang 6. Dengan kejeniusannya dalam hal alkemis, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dan aku ingin melihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Tetua Agung dan juga tetua kedua saling bertukar senyuman. Yao Lingzi memang memiliki bakat yang luar biasa dalam hal alkemis. Meskipun Xiaoyan berulang kali membuat semua orang malu karena meremehkannya, dan berulang kali Xiaoyan telah mampu mengubah cara pikir mereka. Namun kali ini semuanya sudah memandang Xiaoyan dengan pandangan yang baru sebagai anggota dari klan Yao. Tetua Agung, tetua kedua, dan juga yang lainnya masih tidak ingin melihat Yao Lingzi di dalam klan Yao ini dikalahkan oleh Xiaoyan yang merupakan orang dari luar. Tatapan mata pemimpin klan Yao tertuju pada tangan lincah dari seorang Yao Lingzi, dan dia juga sedikit menunjukkan perasaan lega. Namun ketika tatapan matanya itu menyapu tetua ketiga, alisnya berkerut. Di dalam hati pemimpin klan Yao, Xiaoyan kali ini adalah murid utamanya, dan itu tidak jauh berbeda dengan anggota klan Yao. Keterbatasan pandangan mata dari tetua ketiga telah membuatnya benar-benar tidak senang. Segera setelah itu pemimpin klan Yao kembali melihat ke arah Xiaoyan, dan dia tahu bahwa Xiaoyan adalah muridnya yang sangat hebat. Bahkan dia sendiri merasa tidak bisa dibandingkan dengan teknik alkemis yang telah digunakan oleh Xiaoyan. Meskipun Yao Lingzi sudah berada di ambang terobosan bintang 6, namun dia masih sangat memihak kepada Xiaoyan.
Pemimpin klan Yao ini bahkan tiba-tiba memiliki sebuah pemikiran yang sangat kuat. Dia sangat ingin melihat seperti apa sosok dari Yao Chen yang telah mampu membimbing Zhou Yan menjadi orang yang sangat luar biasa. Namun detik berikutnya pemimpin klan Yao tak puasa untuk menahan desahan pelan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa membawa Yao Chen dari benua Doqi menuju benua Dodi. Bayangan ungu berdiri di samping dari Nan Erming. Dia tersenyum manis sambil berkata, "Sepertinya ada sedikit perubahan. Aku penasaran apa yang akan dilakukan oleh Tuan Muda Zhou Yan pada akhirnya." Nan Erming segera menimpali, "Jika aku melihat dari senyuman di wajahmu, aku tahu kau sama sekali tidak khawatir. Namun, pil obat ini hanya berada di puncak bintang 5. Dan apabila keduanya merupakan alkemis tingkat ke-6, memurnikannya tentu saja tidak sulit. Dan bagaimana pemenangnya akan ditentukan pada akhirnya." Zenny mendengarkan pembicaraan dari keduanya pun langsung menimpali. Karena berasal dari tangan yang berbeda, maka kualitas dan juga pil obat juga akan bervariasi. Tapi tetap saja kualitas. Hanya pil obat bintang 5. Sekuat apapun pasti akan ada batasannya. Dan aku khawatir keduanya akan mencapai batas ini. Akhirnya mereka pun seri. Hal itu pasti cukup merepotkan. Nan Erming mengepalkan tinjunya. Jika nanti hasilnya seri, maka tingkatan dari pil obat dalam kompetisi akan ditingkatkan. Dan aku sangat yakin bahwa Tuan Muda Zhou Yan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika tidak, aura kemenangan akan menurunkan prestasi mereka secara signifikan. Saat mereka berbicara, persaingan di arena telah mencapai puncaknya. Rasa kelelahan yang sebelumnya dirasakan Yao Lingzi secara bertahap berubah menjadi sebuah kepercayaan diri dengan aura terobosan ke alkemis tingkat ke-6. Dan keadaan seperti ini sangat membantu sebuah pembentukan dari pil obat. Di tengah perpindahan kepemilikan Yao Lingzi yang begitu cepat, tahap akhir dari kekuatannya pun terungkap. Kekuatan jiwa alam kaisar miliknya telah mampu memadatkan seluruh cairan obat menjadi satu. Dan cairan dengan warna yang berbeda telah dicampurkan begitu saja, berubah menjadi warna pelangi. Di udara, pil obat itu secara bertahap telah terbentuk. Kerutan di wajah dari Tetua Agung langsung menghilang. Dan itu berubah menjadi sebuah senyuman yang terpancar jelas. Cairan obat dari klan Yao itu juga perlahan bertransisi dari perubahan warna menjadi warna tunggal yang murni. Dan pil obat tersebut telah menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Sementara Zhou Yan, dia hanya melirik pada Yao Lingzi. Ketika bocah itu menunjukkan tanda-tanda terobosan alkemisnya, Zhou Yan tetap tenang seperti biasanya. Dan dia hanya menggunakan teknik penggabungan yang menjadi lebih lambat. Zhou Yan tampaknya telah berada di bawah tekanan yang cukup besar. Dan semua cairan obat telah diselimuti oleh kekuatan Doqi dan juga api surgawi. Tapi batas di antara mereka masih sangat jelas, menunjukkan dengan jelas sifat-sifat bawaan dari setiap bahan obat. Mata dari Tetua Agung mulai menunjukkan rasa jijik dan juga penghinaan. Begitu lawannya menguat, hatinya mulai goyah. Ini bukan hanya pantangan besar dalam hal alkemis, tapi juga pengungkapan sifat hati seseorang. Dan seseorang dengan sifat hati yang tidak stabil seperti itu, bahkan jika dia menikmati kemuliaan tanpa batas, pencapaiannya tidak akan besar. Para tetua klan Yao yang lainnya juga bingung dengan penampilan Zhou Yan yang tidak konsisten. Tapi pada saat ini merupakan saat-saat yang paling kritis. Tidak ada yang berani berbicara ataupun menyela. Mereka hanya bisa menonton dalam diam. Meskipun rasa jijik di wajah para tetua ini juga sedikit menyebar ketika melihat pada Zhou Yan. Waktu berlalu dengan begitu cepatnya. Tepat ketika cairan obat Zhou Yan sepenuhnya menyatu, berubah dari cairan murni dan transparan menjadi padat. Suara gemuruh bergema di langit yang cerah. Awan gelap bergulir di atas wilayah dari klan Yao, menyelimuti panggung batu biru dengan kekuatan petir-petir yang menggema, meraung seperti genderang perang yang telah dipenuhi dengan niat amarah. Dan setiap sambaran dari petir akan mengguncang jiwa seseorang. Hal itu pasti akan mengenai pil obat yang terbang keluar dari dalam kuali alkemis, bersinar dengan cahaya biru tua. Ketika pil obat itu muncul,
langsung memicu kesengsaraan pil petir. Itu adalah sebuah pertanda keberhasilan pembentukan pil obat ini. Semua ahli dari klan Yao yang berada di tempat ini, mereka bisa dengan mudah menahan serangan dari pil petir bintang 5. Namun, petir yang menyambar di langit telah menerangi senyuman gembira mereka dan juga lega, yang telah menimbulkan sedikit kejutan di antara kerumunan orang-orang ini. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa klan Yao mereka, tepatnya adalah Yao Lingzi, akan menjadi orang pertama yang telah berhasil memurnikan pil obat ini. Bahkan Yao Lingzi sendiri juga tidak menyangka, dan dia hanya bisa tersenyum penuh dengan kemenangan. Namun sayangnya, kompetisi alkemis ini tidak bisa membandingkan sebuah kecepatan. Dan bukan berarti yang pertama kali membentuk pil obat adalah pemenangnya, karena siapa yang menjadi pemenangnya hanya bisa ditentukan dengan kualitas pil obat yang telah mereka buat. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan menjadi pemenang di dalam kompetisi kali ini? Mungkinkah Hai Xiaoyan ataukah Yao Lingzi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.